Bukannya senang digoda oleh perempuan muda yang cantik dan fresh, Zahran malah tak nyaman akan hal itu. Selamat pagi menjelang siang, Pak Zahran Arayan Prayoga, senang sekali bisa bertemu lagi dengan Anda. Sapa seorang gadis 20 tahunan berpakaian rapi dengan span di atas lutut dan kemeja ketat yang menonjolkan lekuk tubuh indahnya. Itulah Safira. Perempuan gatal yang berpikir kalau Zahran akan tertarik dengan penampilan seksinya. Insai dan Huan. Selamat pagi, Pak Zahran. Setelah Safira yang genit, papanya yang bernama Yahya yang menyapa Zahran lalu menyalami Zahran. Beda dengan pada Safira, Zahran begitu welcome pada lelaki 60 tahunan itu. Selamat pagi, selamat datang Pak Yahya. Sambut Zahran dengan hangat dan penuh wibawa. Terima kasih, ini adalah hari yang ditunggu-tunggu, semoga hari ini akan tercapai kesepakatan di antara perusahaan kita. Kata Yahya. Semoga saja. Silakan duduk. Kata Zahran lalu mempersilakan Yahya untuk duduk dekat dengan kursinya yang ada di paling ujung meja memanjang itu. Kok cuma papa aja sih yang disalamin dan diramahin? Kenapa ke aku sikapnya dingin banget? Keluh Safira menggerutu. Esti, bersikaplah profesional. Duduk yang benar dan perhatikan bagaimana cara berdelegasi. Bisik Yahya pada putrinya. Baiklah. Oke, karena semua perangkat meeting hari ini sudah lengkap. Bagaimana kalau kita langsung mulai saja? Kata Teja yang akan menjadi orang yang mempresentasikan dari pihak Green Emerald Corp milik Zahran. Semua orang sepakat dengan Teja dan pertemuan penting itu sudah dimulai. Selesai meeting, Safira masih berusaha tebar pesona, tapi Zahran sama sekali tak tertarik. Kalau Anda berkenan, saya mengundang Anda ke pesta pernikahan putra sulung saya. Acara resepsinya akan digelar akhir minggu ini. Kata Yahya lalu memberikan sebuah undangan pada Zahran. Zahran menerimanya. Insya Allah saya akan datang. Jawab Zahran. Harus datang dong, Pak Zahran. Kalau perlu, saya akan menggelar 3 lapis red carpet khusus buat kedatangan Pak Zahran. Goda Safira. Setelah meeting berakhir, obrolan memang menjadi terkesan lebih informal. Saya akan datang dengan anak dan istri saya. Sahut Zahran dengan tegas. Mendengar itu, Safira merasa ciut kembali. Mungkin dia sebal karena Zahran begitu yakin untuk mengajak anak dan istrinya. Ya, ajaklah mereka. Saya pun merasa penasaran dengan sosok perempuan hebat yang ada di belakang Anda, Pak Zahran. Kata Yahya. Ya, dia perempuan yang sangat hebat. Motivasi terbesar dalam hidup saya. Tegas Zahran lagi, membuat Safira semakin insecure. Secantik apa sih istrinya? Mustahil bisa ngalahin kecantikan seorang Safira. Secara aku ini cantik, masih muda, kaya raya dan punya karir yang moncer. Ih, kesel lah. Kenapa sih pria sesempurna ini harus dimiliki orang lain secepat ini? Di mana lagi aku bisa menemukan yang serupa dengan Zahran Arayan Prayoga coba? Hatiku begitu menggebu ingin memilikinya. Akui Safira di dalam hati. Damage Zahran memang mampu membuat wanita bersahaja sekelas Safira menjadi perempuan yang nyaris tak memiliki pertahanan diri. Begitu sulit menahan diri untuk tidak berhasrat memiliki sosok Zahran, sayangnya Zahran sudah mutlak dimiliki oleh istrinya, the one and the only, Shanum Atabina. Ya, walaupun saat ini mereka sedang mengalami krisis kepercayaan, tapi Zahran tak pernah sekalipun menunjukkan pada siapapun kalau dirinya sedang ada masalah dengan Shanum, kecuali pada orang-orang yang benar-benar dipercaya saja. Kalau begitu kami pamit undur diri, terima kasih atas kerjasamanya ya. Pamit Yahya lalu menyalami Zahran lagi. Sama-sama, Pak. Terima kasih kembali. Terima kasih, Pak Zahran. Safira menyodorkan tangannya, tak sabar ingin dijabat oleh Zahran dan merasakan sentuhan minimalis yang mungkin saja akan menimbulkan sengatan untuknya. Sama-sama. Zahran memang membalas jabatan tangan itu, tapi tak sampai 3 detik, Zahran langsung melepaskannya.
Safira berjanji di dalam hati kalau seharian ini dia tak akan mencuci tangannya sampai dia puas mencium wangi bekas jabatan tangan Zahran. Sepertinya Safira memiliki kelainan seperti sebuah obsesi yang berlebihan, dan itu terjadi saat dirinya bertemu dengan Zahran. Aku merasakan sengatan itu. Tangannya membuat aku berdebar, next aku akan membuat tangan itu menyentuh yang lainnya lagi. Arkana sudah pulang dan akan pergi dengan Airin. Di dalam perjalanan, Arkana menelpon Shanum lewat video call. Shanum agak menyembunyikan wajahnya karena tak ingin ketahuan sedang galau berat oleh Arkana. Nanti pulangnya aku beliin oleh-oleh buat Mama ya. Mama mau dibeliin apa? Kata Arkana. Apa aja deh terserah kamu. Kamu jangan nakal ya. Kasihan Oma, jangan bikin Oma repot. Kata Shanum. Iya, Mah. Kata Oma, kalau aku nurut sama Oma mau beliin aku mainan baru lagi. Mainan terus? Ini mainan lama kamu masih banyak yang masih bisa dimainkan loh. Tapi kan Oma yang maksa mau beliin. Oma yang maksa apa kamu yang maksa mau dibeliin? Oma kan yang mau beliin aku mainan, bukan aku yang minta. Arkana bicara pada Airin yang sedang menyetir. Iya, Oma yang mau beliin kok. Nah, Mama danggo kan? Oma yang mau beliin, aku mana boleh nolak, kan gak boleh nolak pembelian orang lain. Dali anak 3 tahun itu. Dia pandai sekali berkilah dan Shanum hanya senyum-senyum saja. Perbincangan dengan Arkana lumayan mengobati kegalauannya. Ya udah kalau gitu, jangan ganggu konsentrasi Oma yang lagi nyetir ya. Pesan Shanum sekali lagi. Oke sip Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pape, Mah. Selesai video call dengan Arkana, Shanum bangkit dari kasurnya secara perlahan-lahan dan hendak pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu karena ini sudah memasuki jam sholat zuhur. Shanum berharap ada pesan atau panggilan masuk dan Zahran, tapi tidak ada sama sekali. Shanum pun merasa kalau Zahran benar-benar marah padanya, padahal mereka berdua sama-sama berharap tapi mereka juga sama-sama tak mau memulai. Mungkin abang lagi sibuk, atau omang benar-benar marah? Pikir Shanum lalu memejam mata dan mencoba membersihkan lagi otaknya dari pikiran-pikiran negatif. Zah, udah lama nih lo gak mampir ke markas? Kapan lo ada waktu ngumpul sama kami? Sambil berjalan menuju ke mobil yang terparkir di halaman gedung, Zahran baru saja menerima telepon dari Huan. Sorry banget bro. Kerjaan gue numpuk gak terkendali. Weekend udah di-booking sama Arkana, makanya susah banget nyari waktu luang belakangan ini. Jawab Zahran lalu masuk ke dalam mobil. Iya sih, kami tahu banget lo super sibuk sekarang. Kalau kita adain fun ride pas weekend gitu, bisa nggak? Lo bisa ajak Shanum sama Arkana juga, udah setahun lebih The Wolves nggak ada kegiatan sama sekali. Usul Huan. Lama-lama Zahran tak enak terus menolak ajakan Huan. Zahran berpikir singkat dan Zahran rasa usul Huan tidak terlalu buruk. Mungkin jalan-jalan dan kegiatan yang menyenangkan juga bisa kembali menyegarkan hubungannya dengan Shanum. Boleh-boleh. Lo atur aja waktunya, tapi jangan minggu ini ya, soalnya gue masih ada acara buat minggu ini. Oke. Akan gue bicarakan sama anak-anak yang lain. Apa kita ke villa gue lagi yang di Bogor? Ide bagus. Gue sih ngikut aja gimana ramenya. Tapi kalau masalah waktu, emang perlu gue sesuaiin lagi sih? Ya udah, nanti gue kabarin lagi ya. Oke, bro. Zahran serahkan saja rencana itu pada Huan. Jika memang waktunya pas, Zahran tak mungkin melewatkan untuk bisa berkegiatan lagi dengan The Wolves. Setelah selesai mengobrol dengan Huan, Zahran masih mencari pesan dari Shanum, berharap ada satu pesan nyempil dari istrinya dan ternyata tidak ada. Padahal, setiap hari Shanum tak pernah melewatkan untuk mengirim pesan pada Zahran walaupun hanya sekedar pesan basa-basi. Shanum, mudah banget buat kamu menyiksa perasaan abang kayak sekarang ini. Dicuekin setengah hari aja abang ngerasa tersiksa begini. Gimana kalau kamu terus-terusan termakan sama pikiran negatif kamu itu, sayang? Gumam Zahran agak mengeluh lalu mulai menyalakan mesin mobil. Zahran sudah menyerahkan masalah nomor yang semalam pada Teja,
Zahran berharap Teja menemukan titik terang. Sumpah! Sumpah! Dia tuh sempurna banget. Gak ada obat, gak ada lawan. Selesai meeting, Safira kongko dengan kawan-kawannya di sebuah cafe dan Safira tak bisa berhenti membicarakan soal Zahran. Yang mana sih orangnya? Aku jadi ikut penasaran. Aku nyari profilnya kok susah banget. Akunya di privat guys. Kata salah satu temannya yang bernama Liana. Bentar, tadi aku nyuri potretnya pas lagi meeting, agak blur sih soalnya susah banget ngambilnya. Dengan bangganya Safira menunjukkan foto Zahran yang ia curi saat Zahran sedang duduk serius memperhatikan Teja di depan ruang meeting. Hoa, emang semudah ini ya? Dan dia adalah seorang CEO? Dia tampan, hot dan berkarisma, padahal cuma lihat fotonya doang loh. Kata teman Safira yang lain yang bernama Ars. Apalagi kalau ketemu aslinya, face to face, gak yakin kalau aku bisa cool di hadapan CEO ini. Kata Liana rebutan menatap Zahran dari dekat dengan Ars dari layar ponsel Safira. Nah kan? Sekarang kalian gak bisa ngatain aku lebay. Ortu macor apapun yang membuat aku ini seolah sangat over mengagumi yang namanya Zahran Arayan Prayoga. Dia emang si bodemij itu. Si? Safira membelah diri. Idaman banget, boleh juga nggak sih mendambakan orang ini buat jadi future husbandku? Oceh Liana. Antri di belakang aku ya, please. Kata Safira lalu merebut ponselnya dari kedua temannya. Tapi bukannya dia udah married? Tanya Ars. Itu soal gampang Ars. Zaman sekarang hampir nggak ada lo yang namanya pria setia. Kalau digoda sama daun-daun muda kayak kita-kita ini, emangnya dia tahan? Kucing itu nggak akan nolak kalau disodorin ikan. Kata Liana dengan penuh percaya diri. Emangnya kalian seyakin itu kalau Zahran Arayan Prayoga akan tergoda sama kalian? Kadang-kadang kalian ini suka naif ya. Gak semua pria itu buaya. Bisa aja kalau dia ini adalah suami yang setia, niat kalian ini udah jelek banget, jangan berharap bisa berhasil. Cibir Ars, mungkin di antara ketiga gadis itu, hanya Ars yang masih bisa berpikir waras. Pantang pesimis sebelum mencoba. Tegas Liana. Lagian nih, kalaupun dia itu berniat buat affair, pasti dia pilih wanita high class yang mature dan lebih baik dari istrinya. Coba cari tahu siapa istrinya, Fer. Penasaran sih secantik apa istrinya Zahran Arayan Prayoga? Kata Liana tambah kepo. Kalian ini. Ganteng sih ganteng, tapi kira-kira aja kalau nyari target buruan, nanti ujung-ujungnya ya aja dihalu juga, something and will yang bakalan sulit buat digapai. Ars, kamu tuh gak asik banget ya. Tapi ya itu sih pilihan kamu buat tahu diri sejak awal. Yang pasti kami sih gak akan melewatkan kesempatan buat ngegayat pria Elva kayak dia. Ya namanya juga mancing-mancing siapa tahu umpan kita bersambut iya kan? Ya sama kayak mancing-mancing di air keruh. Stop ya, Ars. Kamu boleh meremehkan Liana, tapi kamu bakalan nyesel udah remehin aku. Lihat aja nanti, walaupun gak bisa memiliki dia, tapi seenggaknya aku bakalan bikin dia menggila merasakan sekujur tubuhku ini. Desis Safira kembali menunjukkan obsesi gilanya. Astagfirullah, nyebut Fer, nyebut. Ingatkan Ars masih punya pikiran yang lurus. Wow, aku suka gaya kamu, Fira. Tapi Liana malah menyoraki dan seolah mendukung perilaku menyimpang Safira. Kalian ini sama aja. Aku cuma mau ngasih tahu aja sih, berpikir sebelum bertindak, sebelum langkah sesat kalian terlalu jauh. Aku ngasih tahu ini as a friend, yang tentunya nggak mau kalian terjerumus ke hal-hal yang buruk di kemudian hari. Kata Ars. Bye-bye, Ars. Mindset kamu udah nggak sejalan sama sokoku kayaknya. Gadis manis bernama Ars itu sampai terkejut karena seolah Safira sudah tak ingin lagi menjadikannya teman hanya karena Ars menasehatinya. Again, Ars ini cuma bisa jadi kasir di minimarket, udah nggak bisa kita masukkan daftar genges kita lagi. Kompori Liana. Astagfirullah, kalian ini, kita ini berteman sejak SMA loh.
Masa karena hal-hal itu kalian mau nendang aku dari pertemanan ini sih? Dulu kamu masih asik. Bapak kamu pejabat sebelum karirnya hancur karena korupsi. Sekarang kamu cuma kasir. Semakin hidupmu jatuh, kamu malah semakin so alim. Jujur aja aku nggak suka lagi kamu yang kayak gini. Kata Safira. Kangku hanya membuat dia semakin terlihat toksik. Andai Zahran melihat ini, sudah pasti Zahran akan semakin muak dengan dirinya. Kalian emang sakit. Kalian sakit jiwa. Rutuk Ars karena kesal tak berkira dengan kelakuan kedua temannya yang arogan. Aku nggak menerima nasihat dari siapapun. Aku cuma mau berteman sama orang yang mau berpikiran sejalan denganku. Tegas Safira. Ars tak ingin lama-lama di sana. Ars merogoh tasnya lalu mengeluarkan uang dan menyimpannya di atas meja. Itu cukup buat bayar bil makanan dan minuman yang ada di meja ini. Ini traktiran terakhirku. Kalian pikir aku nggak mampu traktir kalian? Traktiran pertama dan terakhir. Haha. Daripada sakit hati terus, Ars segera pergi dari sana meninggalkan Safira dan Liana yang menertawakan dengan puas. Dasar mereka gila. Kenapa sih aku tahan ada di soko mereka? Ih, sial. Ars menggerutu sambil berjalan keluar kafe. Karena sebaris nasihat baik, dengan mudahnya Safira menendang Ars dari pertemanan mereka. Dulunya Ars memang seorang anak pejabat, tapi hidupnya berubah 180 derajat saat sang ayah tersandung kasus korupsi. Begitulah, kehidupan Ars menggambarkan kalau hidup memang kadang di atas kadang di bawah. Merasa gusar tiada henti, Ars terus berjalan tanpa memperhatikan jalanan. Dia menyeberang jalan dari kafe itu menuju ke halte yang ada di seberangnya. Bahkan Ars tak peduli dan tak menggunakan jembatan penyeberangan. Sampai ada sebuah motor sport yang melaju kencang dari arah utara, kecepatannya sulit dikendalikan dan terpaksa harus menghindar secara spontan untuk menghindari penyeberang jalan yang sedang kesal itu. Ceketetet, crash. Asri stuck, seluruh kendaraan yang sedang berlalu lalang berhenti dan motor sport itu terseret jauh sampai berhenti saat menghantam pembatas jalan dan Ars hanya bengong menyaksikan kecelakaan tunggal yang disebabkan oleh kelalaiannya. Astagfirullah. Melihat pengendara motor itu kesulitan untuk melepaskan diri dari tindihan motor sport gagahnya, orang-orang berdatangan menyelamatkan termasuk Ars yang segera berlari menghampiri. Pengendara motor itu dievakuasi lalu seseorang membantu membukakan helm full face-nya karena khawatir ada luka serius di kepala. Saat dibukakan, ternyata itu adalah Juan. Juan sahabat Zahran yang juga merupakan salah satu yang masih sangat aktif di The Wolves. Aku takut kehilanganmu. Mendengar Juan mengalami kecelakaan, Zahran yang tadinya ingin pulang cepat terpaksa berbelok arah menuju ke rumah sakit. Beberapa orang yang mengantar ke rumah sakit mulai bubar setelah mengetahui bahwa Zahran adalah pihak keluarga Juan. Tapi Ars yang merasa berdosa tetap bertahan di sana berharap Juan bisa sadar cepat dan dia akan meminta maaf. Saat Zahran datang, Ars merasa tidak asing. Loh, kok identik sama yang difoto tadi? Gumam Ars dan tak bisa lepas mengamati Zahran. Ars juga mencoba mengingat dan mencocokkan dengan yang ia lihat di layar handphone Safira beberapa saat lalu. Jangan-jangan emang benar kalau ini Zahran Arayan Prayoga? Pikir Ars dan hanya memperhatikan diam-diam. Zahran curiga pada Ars karena dia satu-satunya orang yang bertahan di depan ruang IGD. Kamu siapa? Lagi nungguin Wan juga? Tanya Zahran. Nyaris saja pertahanan Ars runtuh. Tapi Ars masih bisa berpikir waras dan mengetahui kalau seorang Zahran adalah pria yang sudah menikah. Maaf, tadi saya ada di tempat kejadian perkara. Korban mengalami kecelakaan untuk menghindari saya karena saya nyebrang sembarangan. Saya mau minta maaf pada korban. Jawab Ars lalu menundukkan kepalanya. Dia segan dan menyesal. Kenapa kamu gak hati-hati? Kalau terjadi sesuatu yang buruk sama teman saya gimana? Kau tegur Zahran cukup emosi. Teman? Barulah Ars mengetahui kalau Zahran yang digilai oleh kedua temannya adalah teman dari korban yang kecelakaan karenanya barusan. Maaf, saya nggak akan lari kok.
saya akan minta maaf, dan kalau korban mau minta ganti rugi biaya rumah sakit, mari kita rundingkan nanti, saya akan tanggung jawab. Kata Ars. Zahran hargai itu. Dan Zahran pun merasa kalau hari ini begitu berat sekali. Banyak gangguan yang membuat harinya menjadi kacau. Zahran segera menghubungi anak-anak The Wolves karena jujur saja Zahran tak akan bisa standby di rumah sakit. Zahran masih memiliki misi untuk membujuk istrinya agar tak marah lagi. Ars lagi-lagi memperhatikan sosok Zahran sesekali, hanya curi-curi pandang saja. Emang secakep itu sih? Pantas saja si Safira sampai hilang kendali dan bertingkah kayak seseorang yang hilang malu, yang mau diperjuangkan emang perfect. Ya, walaupun dia tahu itu salah besar. Zahran melihat Jerry, Yaris dan beberapa anak The Wolves berjalan setengah berlari di lorong IGD itu dan Zahran lega. Zahran memanglah orang pertama yang dihubungi warga karena Zahran adalah orang terakhir yang ada di daftar panggilan Huan. Gimana, Zah? Si Wan? Parah nggak sih? Kok bisa? Apa ada sabotase dari geng lain? Pertanyaan-pertanyaan memberondong Zahran. Gue belum tahu, gue juga belum lama datang. Sayangnya gue harus cepat pulang, jadi gue serahkan urusan ini ke kalian ya. Jawab Zahran. Oke, bro. Itu soal gampang. Masalah biaya, nanti kalian konfirm ke gue yang bayar. Kata Zahran begitu solider. Oke, Zah. Thanks. Ars malah jadi ngeri. Dia tak tahu kalau korban kecelakaan ternyata anak geng motor. Dan Ars pun bisa menyimpulkan sendiri kalau Zahran ternyata mantan anak geng motor juga. Gue cabut ya. Pamit Zahran lalu menyalami satu persatu teman-temannya. Hati-hati juga di jalan, Zah. Siap. Kabari gue kalau si Wan udah sadar. Set. Zahran pergi tanpa mempedulikan Ars lagi. Zahran menyerahkan urusan Huan pada kawan-kawannya. Bukan apa-apa, Zahran harus segera pulang karena dia tak tahan lagi ingin segera menyelesaikan masalah dengan Sanum. Ars ciut. Ars diam di pojokan dan tak berani bicara apa-apa. Dia takut digulung dan disalahkan oleh Jawi dan kawan-kawan. Siapa tuh cewek di pojokan? Tanya Yaris sambil menunjuk pada Ars. Nggak tahu. Nggak boleh dilihat gue udah punya bini, bentar lagi gue jadi bapak. Kata Jali lalu berpaling tak ikut memperhatikan Ars. Kalau gue masih boleh dong lirik-lirik, nanya-nanya sambil modusin. Kata Yaris nakal. Wah, mau gue laporin ke Neng Mirna? Habis lu dirujak sama calon bini lu. Kau tegur Jali gemas. Bercanda doang lu, ger serius amat sih. Kata Yaris dan ikut menjaga pandangan. Tentulah Yaris tak ingin lagi gagal menggapai cinta Mirna setelah bertahun-tahun hanya stagnan di fase cuma teman. Bro! Lo pada kan jomblo? Nah lo pada dah yang tanyain siapa tuh cewek? Kata Jawi pada anggota The Wolves yang lain. Siap, itu biar jadi urusan gue. Kata anggota yang lain. Jawi sudah mulai mengikuti jejak Zahran untuk menjadi suami yang baik dan setia. Yaris juga. Kesetiaan Zahran pada Sanum telah memberi inspirasi untuk kawan-kawannya yang juga mendamba pernikahan yang sakinah sampai ke jannah. Hei, kamu siapa? Kok nungguin di depan ruang IGD, kenal sama Huan? Ars gemetar tak karuan. Dia sangat takut berhadapan dengan anak geng motor. Maaf, saya saksi di tempat kejadian perkara, cuma mau tahu aja kondisi korban. Jawab Ars dengan gugup. Saksi? Iya. Saksi, bro. Serunya pada Jawi dan Yaris yang tetap menjaga jarak. Oh ya udah, tanyain gimana kejadiannya. Seru Jawi. Maaf, Mas. Saya kebelet mau ke kamar kecil dulu sebentar ya. Jalan ninja Ars untuk menghindari ancaman adalah dengan pura-pura kebelet pipis. Ars pergi dan meminta izin, walau belum diberi izin, Ars ngacir begitu saja mencari tempat yang aman agar terhindar dari rasa terancam.
Ya, malah ngacir. Kenalan aja belum. Haha, sabar-sabar, bro. Jali dan Yaris hanya menertawakan. Kok kayak bocah disamperin culik sih? Ya tampang lo mungkin emang kayak penculik. Haha. Sim lo pada. Ars mengamankan diri di teras musola dan hanya bisa berdoa kalau Juan akan baik-baik saja, kemudian permintaan maafnya akan diterima. Tolong selamatkan dia, ya Allah, aku harus minta maaf karena ini semua gara-gara keteledoranku. Harapnya. Zahran sampai di rumah. Zahran menatap ke arah balkon kamar dan sudah tahu pasti Shanum ada di dalam kamar sana. Zahran membawa serta sebuket bunga berharap itu bisa membeli hati istrinya lagi. Walau Zahran tak terbukti selingkuh, tapi Zahran tak lantas menyalahkan Shanum juga. Zahran mencoba mengerti kalau Shanum sedang krisis kepercayaan padanya sebab cat sialan semalam. Sore, Den. Sapa Bi Ija yang sedang menyirami tanaman di halaman. Shanum? Tanya Zahran. Dari tadi nggak mau keluar kamar, nggak mau makan juga. Tadi Bibi bawain makanan ke kamar, belum tahu udah dimakan atau enggak. Jawab Bi Ija dengan wajah cemas. Ya udah, makasih Bi. Zahran tak menunggu lama lagi. Zahran segera masuk ke dalam rumah, melewati tangga rumah dan lurus ke tujuan. Walaupun itu adalah kamarnya juga, tapi Zahran tetap mengetuk pintu. Tok-tok, Zahran benar-benar mengetuk pintu sebelum masuk ke kamarnya. Belum ada respon. Apakah Shanum sedang tidur? Setelah itu, Zahran pun memutar knop pintu dengan perlahan dan ternyata istrinya sedang sholat di tengah ruang kamar. Zahran pun menahan langkah di ambang pintu agar tak mengganggu kekhusyuan istrinya. Zahran memperhatikan saja. Dan di dalam hati dia berseru kuat, Ya Allah, aku benar-benar gak mau kehilangan dia. Hambamu ini sangat membutuhkan makhlukmu yang soleha ini. Jangan ambil dia untuk alasan apapun, hamba mohon. Shanum sudah selesai dan menoleh ke arah pintu. Wajahnya masih dingin dan pucat walau melihat Zahran berdiri dengan sebuket bunga di tangan. Diamnya Shanum kembali membuat hati Zahran resah. Zahran berjalan mendekat di saat Shanum melipat mukena dan sajadahnya. Kamu gak makan? Tanya Zahran saat melihat nampan di nakas masih utuh tak tersentuh sama sekali. Belum. Jawab Shanum tanpa menunjukkan wajahnya. Shanum. Panggil Zahran dengan lembut. Iya. Sahut Shanum masih tak ingin menoleh dan tetap menyibukkan diri dengan membereskan perangkat sholatnya. Kamu tahu apa yang membuat abang takut di dunia ini? Tanya Zahran mulai menggiring suasana menjadi melow. Shanum tak menjawab. Abang takut kehilangan kamu. Abang takut kehilangan kepercayaan kamu. Tegas Zahran. Maaf, tapi kalau harus jujur, apa yang aku lihat semalam cukup menggerus kepercayaanku terhadap abang. Tukas Shanum dan dia sangat jujur. Hati Zahran semakin takut. Sayang, sumpah kayak gimana yang bisa bikin kamu percaya kalau abang benar-benar gak tahu soal yang semalam? Sumpah, demi Allah, demi apapun, abang gak tahu soal nomor yang semalam. Tegas Zahran lalu hampir bersimpuh di hadapan Shanum. Terus kenapa tadi abang marah-marah? Itu tuh kayak penegasan kalau abang emang salah, terus tersinggung. Biasanya yang salah kan emang suka begitu. Zahran mengelus dada, sabar, sabar, mengalah, mengalah. Jangan sampai keluar bentakan lagi. Abang lupa apa aja yang abang katakan tadi pagi. Itu malah menegaskan kalau abang udah bosan dalam rumah tangga ini. Tambah Shanum. Enggak. Gak ada kayak gitu. Tolong kalau bicara hati-hati. Sayang, tadi abang emang emosi. Abang nyesel. Sumpah abang nyesel udah bicara keras sama kamu. Itu cuma akumulasi aja. Karena abang gak merasa salah dan terlebih abang takut kamu berkutat sama pikiran negatif kamu itu. Kali ini Zahran yang full pengertian, sementara Shanum sedang menjadi pihak yang ingin dimengerti. Entah kenapa, belakangan penyakit overthinkingnya memang sedang parah-parahnya.
Abang minta maaf untuk kejadian tadi pagi, kata Zahran lalu mempersembahkan bunga itu. Sanum sebenarnya lega karena Zahran sudah kembali, tapi Sanum masih tak ingin luluh begitu saja. Makasih. Tukasnya lalu menerima bunga itu. Pak Teja lagi ngurus soal nomor itu. Pak Teja akan nyari siapa orang di balik nomor yang semalam, kata Zahran. Jadi abang benar-benar nggak kenal sama nomor semalam? Tanya Sanum. Enggak sama sekali. Please, percayalah, sayang. Mohon Zahran. Terus apa motivasi orang itu telepon abang belasan kali terus chat sayang-sayangan? Yang mana abang tahu? Makanya sekarang lagi dicari dulu sama Pak Teja orangnya. Abang akan buktikan kalau abang sama sekali nggak tahu orang itu. Pelan-pelan Sanum melunak. Tapi dia masih tahan harga. Sekarang kamu makan ya? Mau abang suapin? Atau mau makan di luar? Bujuk Zahran. Zahran mengajak Sanum untuk duduk di salah satu pangkuannya. Dengan begitu Zahran bisa dengan mudah menatap wajahnya yang masih agak dingin sedikit cemberut itu. Lagi nggak mau makan apa-apa? Jawab Sanum sembari memainkan kelopak bunga di bakat itu. Disandingin sama apapun, tetap kamu yang paling cantik. Goda Zahran memancing sedikit rona di pipi Sanum yang sebelumnya memucat. Apaan sih, abang? Sumpah, bunga-bunga ini kalah sayang sama kamu. Goda Zahran lagi. Ah, abang! Tapi Sanum masih agak bete dan sedang tak ingin diajak bercanda. Kayaknya calon anak kita yang kedua ini cemburuan ya? Bikin mamanya jadi makin cemburuan juga. Goda Zahran terus selalu menggelitiki perut Sanum sampai Sanum merasa geli. Abang, geli. Senyum dulu, dikit aja. Cuma mau mastiin kalau separuh kemarahan kamu udah reda ke abang. Pinta Zahran. Sanum tersenyum, tapi tidak lepas. Abang belum asyar, sana abang sholat asyar dulu. Kata Sanum ingin segera lepas dari momen membaperkan itu. Ya, abang mau sholat dulu, habis ini kita makan ya. Zahran mengalihkan Sanum dari pangkuannya ke tepi kasur dengan lembut dan hati-hati. Aku mau rebahan lagi, boleh? Boleh, selama abang sholat, habis itu kita akan makan. Zahran membuka jasnya, menggulung lengan ke mejanya lalu pergi ke kamar mandi. Sanum tak menyahut lagi lalu mengendus bunga mawar pemberian suaminya. Kenapa aku meragukan suamiku? Kenapa? Apa karena aku juga sangat takut kehilangan dia? Batinnya kemudian. Wangi mawar yang semerbak merasuk sampai ke jiwa. Pikiran Sanum sudah tercemar dengan kecurigaan-kecurigaan yang kompleks. Sanum menyadari kalau suaminya adalah pria hebat yang diincar banyak perempuan. Sementara dirinya hanya seorang istri dan ibu biasa yang lebih lama tinggal di dalam rumah. Itulah yang membuat pikiran Sanum terganggu. Huan sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Kondisinya sudah cukup stabil, tapi geraknya sangat terbatas karena benturan keras membuat lehernya harus disangga dengan cervical collar. Ada cedera di tulang lehernya. Kejadiannya gimana sih, bro? Gimana bisa raja jalanan kepleset sampai begini? Tanya Joey. Nggak tahu, kejadiannya cepat banget. Yang pasti gue ngehindar dari cewek yang lagi nyebrang nggak lihat kanan kiri. Jawab Huan dengan gerak terbatas. Cewek? Cewek itu bikin lo meleng terus jatuh gitu? Goda Yaris. Bukan gitu. Tuh cewek nyebrang nggak tahu aturan. Dia muncul kayak hantu. Tahu-tahu udah di depan gue ya, daripada gue bikin tuh cewek mati. Gue spontan menghindar. Jangan-jangan cewek yang tadi. Terka salah satu anggota The Wolves yang tadi bertanya pada Arsh. Nah ya, bisa jadi. Soalnya cewek tadi diam aja di depan ruang IGD. Kayaknya emang lagi nungguin Nelo. Kata Yaris. Huan jadi penasaran. Huan juga jadi pengen marah-marah mengingat Arsh adalah orang yang telah menyebabkan dia kecelakaan seperti ini. Sekarangnya orangnya di mana? Tanya Huan agak emosi.
Tadi sih bilangnya kebelet mau ke toilet, tapi udah dari 30 menit yang lalu sih. Kayaknya sih dia kabur. Mungkin baru sadar kalau yang dia celakain adalah anak geng motor. Nah iya, bisa jadi gitu. Juan kesal. Juan ingin mencurahkan kemarahan, sayangnya saat ini segala geraknya sungguh terbatas. Terlalu banyak bicara pun membuat tulang lehernya terasa nyut-nyutan. Coba cari orangnya. Gusul tuh cewek ke sini. Perintah Juan. Tak lama pintu ruangan terbuka dan muncullah Ars dengan wajah penuh ketakutan. Tapi Ars memberanikan diri, mungkin Ars pikir, menyerahkan diri lebih baik daripada ketangkap setelah buron. Saya orangnya. Ucap Ars lalu berjalan mendekat ke arah Juan. Juan memperhatikan Ars dengan tatapan kesal. Night ride with istri kesayangan. Juan menatap nyalang para gadis manis bertubuh mungil itu. Juan masih ingat bagaimana tadi dia harus